Oke, kali ini kita akan bahas salah satu surah yang namanya sendiri udah jadi petunjuk. Surah Fussilat, yang artinya yang dijelaskan secara rinci. Dan emang benar, surah ini secara rinci banget membangun argumennya lewat 3 pilar utama. Wahyu, alam semesta, dan juga jejak sejarah. Yuk, kita mulai. Nah, kita langsung buka dengan ayat yang bisa dibilang jadi semacam trailer untuk seluruh surah ini. Ayat ini adalah sebuah janji loh. Janji bahwa bukti kebenaran itu akan ditunjukkan di mana-mana, di cakrawala yang luas di luar sana, dan bahkan di dalam diri kita sendiri. Anggap aja ini peta jalan kita buat memahami alur argumen surah Fussilat. Jadi bagian pertama ini langsung ngunjukin sebuah kontras yang tajam. Di satu sisi ada pesan ilahi yang diwahyukan, yang katanya sangat jelas. Di sisi lain, pesan ini justru langsung berhadapan sama penolakan mentah-mentah. Ini adalah kisah tentang benturan antara cahaya wahyu dan hati yang tertutup rapat. Lihat deh perbandingannya di sini, dramatis banget. Di satu sisi, Al-Quran mendeskripsikan dirinya sebagai kitab yang terperinci, jelas, pakai bahasa Arab yang fasih, tapi coba lihat jawaban dari orang-orang yang menolak. Metaforanya kuat banget, hati kami ketutup, telinga kami tersumbat, bahkan ada dinding di antara kita. Ini bukan cuma nggak setuju biasa, ini udah kayak membangun benteng pertahanan biar kebenaran nggak bisa masuk sama sekali. Terus gimana coba? Respons yang diperintahkan buat ngadepin penolakan kayak gitu? Bukan dengan pamer kekuatan, tapi justru dengan pernyataan yang sangat rendah hati. Aku ini cuma manusia biasa, sama kayak kamu. Satu-satunya yang bikin beda, wahyu yang dia terima. Pesan ini seolah-olah mau bilang, lupain semua mitos aneh tentang kenabian. Intinya cuma satu kok, Tuhan itu Esa. Simple dan langsung ke akar masalah. Nah, dari argumen lewat teks wahyu, sekarang kita diajak buat keluar. Surah ini seolah-olah bilang, oke, kalau kamu belum yakin, coba deh lihat sekelilingmu. Argumennya sekarang universal, karena penciptaan itu sendiri adalah saksi bisu yang sebenarnya lagi berbicara. Di sini, proses penciptaan dipaparkan dalam beberapa tahapan atau masa. Dan ini penting ya, kata masa di sini sering diartikan sebagai periode atau fase, bukan hari 24 jam. Dimulai dari penciptaan bumi dalam 2 masa, terus penyiapan bumi buat kehidupan, itu butuh 4 masa, dan diakhiri dengan pembentukan 7 langit dari asap kosmik dalam 2 masa lagi. Sebuah narasi penciptaan yang teratur dan megah kan? Dan puncaknya ada dialog yang, wah, luar biasa banget. Sang pencipta memerintahkan langit dan bumi buat datang, buat menjalankan fungsinya. Dan jawaban mereka serempak, kami datang dengan patuh. Ini gambaran yang kuat banget, bahwa seluruh alam semesta ini pada dasarnya tunduk dan patuh sama aturan main dari sang pencipta. Oke, setelah kita lihat bukti di alam semesta, sekarang kita diajak mundur ke belakang, melihat jejak sejarah. Lewat siapa? Kaum Ad dan Tsamud. Ini bukan dongeng loh, ini kayak studi kasus nyata tentang kesombongan, penolakan, dan konsekuensi yang nggak bisa dihindari. Coba dengerin deh pertanyaan sombong dari kaum Ad ini. Siapa sih yang lebih kuat dari kami? Mereka ini saking bangganya sama kekuatan fisik dan peradabannya, sampai ngerasa nggak ada yang bisa ngalahin. Ini udah level arogansi paling puncak. Dan jawabannya ironis banget. Kekuatan fisik mereka yang luar biasa itu dilawan sama sesuatu yang nggak kelihatan, tapi dahsyatnya minta ampun. Angin. Hukuman ini seolah nunjukin kalau ada kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa mereka bangun. Hubungan sebab akibatnya jelas banget di sini. Kalau kaum Ad tadi soal kesombongan fisik, kaum Tsamud ini beda lagi kasusnya. Masalah mereka itu soal pilihan sadar. Petunjuk udah dikasih, jalan yang terang udah ditunjukin, tapi mereka secara sadar milih buta daripada terang. Ini penolakan yang lahir dari kehendak sendiri. Akibatnya, datang secepat kilat. Literally, mereka disambar petir. Sekali lagi, surah ini ngegasin prinsip yang sama. Apa yang mereka tuai, itu hasil dari apa yang mereka tanam sendiri. Jadi tema tanggung jawab pribadi itu kuat banget di sini. Nah, setelah bukti dari luar, alam semesta dan sejarah, sekarang argumennya bergerak ke level yang paling personal, paling dalam, dan mungkin paling bikin merinding. Hari perhitungan. Di sini, saksinya bukan lagi dari luar. Saksinya adalah diri kita sendiri. Coba bayangin deh, surah ini melempar pertanyaan yang bikin kita berhenti sejenak. Gimana rasanya kalau tubuhmu sendiri yang jadi saksi memberatkanmu di pengadilan? Gak ada lagi alibi karena saksi kuncinya adalah bagian dari dirimu. Dan saksi-saksinya ini bukan orang lain loh, tapi pendengaranmu sendiri, penglihatanmu, bahkan kulitmu. Telingamu bakal cerita apa aja yang dia dengar. Matamu bakal bongkar apa aja yang dia lihat. Dan yang paling gak disangka, kulitmu pun
dikasih kemampuan buat bicara. Nggak ada lagi yang bisa disembunyiin. Dan di adegan yang hampir surreal ini, ada dialog antara manusia sama kulitnya sendiri. Waktu ditanya, kok kamu bersaksi melawan aku? Kulitnya jawab, Allah yang bikin aku bisa ngomong, sama seperti dia bikin semua hal bisa bicara. Ini penegasan kekuasaan mutlak, di mana aturan fisika yang kita tahu tunduk pada kehendaknya. Oke, setelah gambaran yang cukup gelap dan intens soal hari perhitungan, surah ini kemudian ngasih kita cahaya. Ada kontras yang indah banget. Kita pindah dari nasib para penentang ke jalan damai yang dijanjikan buat orang-orang yang beriman. Di sini jelas banget perbandingannya, kayak dua jalan yang beda arah. Satu sisi ada api neraka buat yang mengingkari, tapi di sisi lain buat mereka yang teguh, yang bilang Tuhan kami adalah Allah, para malaikat turun bawa pesan yang menenangkan banget. Jangan takut, jangan sedih, dan berbahagialah dengan surga yang udah dijanjikan. Ini transisi dari rasa takut ke ketenangan total. Dan jalan damai ini bukan cuma buat nanti di akhirat loh, tapi ini juga panduan etis buat di dunia sekarang. Coba deh perhatiin prinsip luar biasa ini. Tolak kejahatan dengan cara yang lebih baik. Ini bukan cuma sabar pasif, tapi strategi aktif buat mengubah musuh bebuyutan jadi teman akrab. Ambisius banget kan tujuannya? Dan puncaknya, surah ini seolah-olah ngasih kita standar emas lewat pertanyaan retoris. Siapa sih yang perkataannya paling baik? Jawabannya udah ada di sana. Orang yang nyambung antara omongan dan perbuatan. Dia ngajak ke jalan Allah, dia berbuat baik, dan dia dengan bangga bilang, aku ini orang yang berserah diri. Dan kita tutup pembahasan kita kali ini persis di mana surah ini juga berakhir. Dengan satu pertanyaan terakhir yang dalam banget. Setelah semua bukti disajikan, dari wahyu, alam semesta, sejarah, bahkan tubuh kita sendiri, pertanyaannya kembali ke kita. Memangnya belum cukup ya kalau Tuhanmu itu jadi saksi atas segala sesuatu? Sebuah pertanyaan yang dibiarkan menggantung untuk kita renungkan masing-masing.